Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saudara semuanya, kali ini saya akan bacakan kata mutiara hikam yang ke-186, 187 sampai 191. Wurudul faqati a'yadul muridin. Jadi datangnya sifat butuh itu merupakan hari rayanya murid. Orang menuju Allah itu hari rayanya ketika dalam keadaan sangat membutuhkan, dalam keadaan sangat terpaksa. Itu kok malah hari rayanya? Ya apa ya? Hari raya itu kan hari bersenang-senang. Jadi orang yang belajar, yang menuju Tuhan, itu senangnya malah ketika dalam keadaan keterpaksaan, malah kemiskinan, dan seterusnya. Itu sebetulnya. Lah kok bisa? Nah, kalau masuk torikoh tujuannya untuk enak-enakan dalam hal fisik, ya itu keliru. Bukan orientasinya ke situ. Nah, itu kan bagi orang umum, kalau nikmat, enak, senang, itu orientasinya ke bagian fisik, jasmani. Jadi hari rayanya dia kalau makan-makan enak, kemudian bersenang-senang hubungan dengan lawan jenis, dan seterusnya yang terkait dan fisik, itu orang umum. Tapi bagi orang khusus, wal khawasu farhuhum biqbalil mulki alaihi mawujudi qulubihim. Senangnya itu karena dia bisa menghadap dengan raja di akhirat, rajanya raja di dunia akhirat itu, dan wujudnya hatinya. Jadi yang senang itu berupa kesenangan batin, bukan kesenangan dohiriyah. Wasofai waktihim, waktunya longgar, mingkadarotil aghyar, tidak repot dengan problematika dunia yang serba membingungkan, yang merepotkan, menyusahkan dengan problematika dunia. Bukan itu, tapi hatinya saja yang senang. Malah waktunya longgar, bisa orientasi ketuhanan. Nanti kalau orang kerja di dunia, fisiknya tersibukkan kayak gitu, nggak sempat ngurusi hal-hal kerohanian, hanya tersibukkan urusan duniawi untuk kebutuhan diri sendiri. Untuk kebutuhan diri yang fisik, padahal sebetulnya rohani itu butuh sesuatu yang bukan itu. Walau ghalib anna hadhil ma'ani innama tujabu indal faqoh wal hairah wal ittirar haitsu yang qati hadun nafsi fiha. Lah, beningnya hati, kemudian rasanya hatinya itu senang, itu kadang terjadi, ditemukan ketika dalam keadaan seperti itu. Fakoh, kefakiran,
sangat membutuhkan, jadi terputus dengan kebutuhan nafsu, wis mbok Gusti Allah. Nek terpaksa, kayak contoh kita tidur bingung, digoda oleh jin setan berupa macam-macam, nggak ada jalan keluar. Nah, ketika sembuh gak iso, jarine ayat kursi baca 3 kali, yang terakhir wala yaudu hifdhuma wa wal aliyul azim 3 kali tanpa bernapas dibaca, hilang gangguan-gangguan setan jin. Ternyata kok nggak bisa. Nah, kemudian pasrah ya mbuh ya, mati urip sembuh. Nah, ketika terpaksa kayak gitu, kan sudah nggak pakai akal lah, itu pakai kolbu, hatinya malah bersih. Nah, disitulah malah ada jalan keluar. Kadang kalau sudah mentok tidak ada jalan keluar, malah disitulah kan ada jalan keluar problemnya. Li'anna nafsa kullama duyikot aliha rahalat ila alamil malakut. Jadi kalau di sini dikatakan ketika nafsu diri yang fisik itu ketika terpaksa gak bisa mengusahakan secara fisik, maka akan berganti pasrah, maka ini dikatakan rahalat ila alamil malakut, maka dia akan terbang pergi ke alam malakut. Alam malakut, alam ruhaniyah. Jadi ganti kolbunya sembuh ya Allah. Nah, dunia nggak bisa mengusahakan, terus terpaksa sembuh, terus pasrah aku. Nah, itulah. Jadi ganti pergi ke alam malakut, ke satu yang rohaniyah. Wa fi dzalikal alam rohatuha wa farhuha wa masaratuha. Karena itu ketika rohaniyah tidak terjebak pada fisik, kembali ke alam kerohanian, itulah malah menjadi senang rohaninya. Karena itu Allah berfirman, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Barang siapa yang takut pada makom Tuhannya dan nafsa 'anil hawa, mengekar hak diri dari melakukan sesuai hawa nafsu, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surga itulah menjadi tempat kembalinya. Jadi surga itu bisa dicapai ketika fisik kita masih hidup. Padahal kebanyakan cerita kita bahwasanya surga itu bisa dicapai ketika sudah mati. Nah, tapi ini ada surga yang bisa dicapai ketika masih hidup. Lah itulah ada di sini dikenakan jannatan di dalam Al-Qur'an. Itu ada surga mu'ajjalah dan surga mu'ajjalah dan mu'ajjalah. Surga yang bisa dicapai ketika fisik ini masih hidup. Nah, karena itu fali ajli hadza asarat as-sufya al-faqir al-ghina wasidah ar-roha waduli alal iz wal marad ala sihah lima yasullahu midalika minar riqoh wal halawah wa kullam istadat faqoh zadamullahu kurban wa wilaan. Jadi ahli-ahli sufi itu kadang memilih fakir daripada kaya, memilih sibuk mengurusi urusan akhirat daripada longak-longok anggur-angguran, wadulli anil izi, dan
memilih hina daripada mulia, daripada mendapat kedudukan di dunia, mendapat jabatan, dia memilih jadi orang biasa-biasa saja. Wal marad alisihah, kadang dia sakit, ya kalau memilih sakit saja wis mbus diterima ya sakit, kalau diobati ya diobati karena syariatnya diobati ya biasa diobati dengan wis gak terlalu bingung ngobati entek dua akeh wis diobati ya diobati biasa kan syariatnya diobati we mati ya ndang mati seperti itu kadang. Karena kenapa kok seperti itu? Cerita-cerita orang sufi dahulu kan seperti itu. Lima yahsullahum bidzalika minarriqah wal halawah. Karena dengan seperti itu hatinya itu merasa tipis, bergantung kepada Tuhannya dan merasakan kemanisan dalam keadaan seperti itu. Wa kullama zat istadu fakoh zadamullah kurban wawilaan, dan tatkala dia merasa butuh dengan Allah maka dia merasa dekat dan mendapat pertolongan Allah. Tapi kebanyakan orang gak mau, yang gak enak itu gak mau mintanya enak-enak saja. Ketika pengajian doanya semoga dapat rezeki berlimpah, semoga yang belum dapat jodoh cepat dapat jodoh, semoga ya, yang enak-enak secara fisik. Kalau yang orientasi gak enak, siapa yang gak pada mau? Padahal intinya ajaran kita itu kan ada dua hal, la haula wala quwata illa billah. Intinya di situ tiada daya kekuatan, ketika sudah mentok baru la haula wala quwata illa billah, kecuali mendapat pertolongan Allah. Kalau sampai situ akan mendapatkan pertolongan Allah. Karena itu di teori kita mengenolkan diri. Kalau nol itu baru akan mendapatkan pertolongan Allah. Nah, dengan ubudiyah mati-matian, kalau sudah mati itu malah mendapatkan pertolongan. Jadi otomatis kalau akal bukan mati itunya, makal indera dan fisiknya, jadi melakukan sesuatu nggak melihat secara fisik dan akal. Kemudian kalau sudah seperti itu akan berganti rohaninya. Nah itulah akan mendapatkan jalan keluar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu teorinya, tapi prakteknya ya susah, harus mati-matian. Memang jalannya menuju Allah la haula wala quwata illa billah sama la ilaha illallah. Jadi istilah lain fana baru bakok, jadi mematikan akal dan indrawi. Nah disitulah teori masuk akhirat itu, teori mati sebelum mati itu mematikan akal dan indrawi. Karena alat pendeteksi manusia sebagai manusia itu akal dan indrawi itu malah dimatikan. Bukan ketika mati wong enak berakal malah dimatikan ala gendeng, jadi ini bukan seperti itu. Tapi karena sudah ditamankan nur dan rohnya dihidupkan, maka akan berganti roh dan nur itu tadi. Seperti itu. Selanjutnya yang ke 188, rubama wajadda minal mazid fil faqat mala tajiduhu fisomi wassalah. Terkadang kau akan menemukan kelebihan di dalam keadaan sangat terpaksa, dalam keadaan nol, sangat kalau sakit ya sangat wis menderita pol-polan, kalau melarat wis mentok melarat, gak bisa mengusahakan apa-apa. Seperti itu, terkadang itu malah mendapatkan kenikmatan yang tidak dapat dinikmati
dirasakan ketika sholat dan puasa. Karena itu in arad talabastul mawahib alaika sohihil fakro wal fakoh ladaika inama sodaqatu lil fuqara iwal masakin. Nah, jika engkau menginginkan mendapatkan anugerah Tuhan yang luas, maka benarkanlah dalam kefakiranmu. Jadi kita benar-benar butuh, makanya di orientasi ubudiyah itu sampai mati-matian, biar kita dalam keadaan sangat butuh. Nah, ketika sangat butuh malah itu malah mendapatkan pertolongan. Karena itu dikatakan innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Ini dalam versi hakikat, bukan syariat. Sungguhnya sodakoh, pemberian itu lil fuqara, diberikan orang-orang yang sangat fakir wal masakin, dan orang-orang yang sangat miskin. Jangan fakir miskin kalau dalam teori fikih beda dengan teori tasawuf atau hakikat, itu beda. Nah, ketika dalam keadaan sangat membutuhkan, sangat keterpaksaan, lah itu tadi malah secara fisik nggak mampu, secara akal nggak mampu, lah malah ruhnya yang hidup. Karena amal sholat, puasa itu kan amal fisik. Kalau amalnya itu kadang kalah dengan ketika keadaan sangat terpaksa itu tadi. Karena ketika sangat keterpaksa, wis gak bisa pakai fisik, gak bisa pakai akal, maka berganti min i'mal wadaroh minal a'malil qulub afdalu min a'mal jabal minal a'mal jawari. Ya, al-faqoh kuatur ruh. Nah, di sini letaknya. Ketika sholat, puasa itu kan amal fisik. Lah faqoh sangat membutuhkan, itu kan perbuatan ruh. Jadi malah kekuatan ruh terletak di situ. Karena itu amal fisik dengan amal hati lebih baik. Waruhu mahal musyahadah, dan ruh inilah tempat musyahadah. Wal qalbu mahalul muraqabah, hati tempatnya muraqabah. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan walaqad nasarakumullahu bi badri wa antum azillah. Nah, dan sungguh Allah telah akan menolong kamu. Allah telah menolong kamu di Badar, perang Badar. Wa antum azillah, tatkala kamu dalam keadaan terhina. Dalam perang Badar itu perumpamaan saja, nggak tahu pastinya. Orang Islam yang mengikuti Nabi 1000 tentaranya, tetapi orang kafir 10.000. Jadi kecil, sangat ketika sangat terpaksa itu ketika mengikuti perintah perang ya perang, akhirnya malah menang perang gemilang, lah mendapatkan pertolongan ketika dalam keadaan terhina. Jadi Torekoh Sufiyah prakteknya ya seperti itu, tapi kebanyakan orang nggak mau. Matikan akal nggak mau, matikan indera nggak mau, mati-matian nggak mau, nggak enak itu nggak mau, milihnya enak, yang enak itulah hawa nafsu, yang nggak enak itu malah di situ rohnya yang hidup.
Selanjutnya nomor 191, tahakkuk bi ausofika yamuddaka bi ausofihi, tahakkuk bidullika yamuddaka bi izzatihi, tahakkuk bi izzatika yamudduka bi kudrati, tahakkuk bi dhafika yamuddaka bi haulihi wa quwwatihi. Nah inilah, jadi berhakikatlah dengan sifatmu. Jadi sifat kita dibersihkan, kita berhakikat dengan sifat kita. Sifat kita apa ya? Membutuhkan Allah itu. Kultu awsaful ubudiyah arba'atun yuqabiluha min awsafir rububiyah arba'ah. Jadi sifat hamba itu ada 4. Yang ini ketika kita benar-benar menjadi hamba, maka Allah akan memberinya sifat ketuhanan. Yang pertama, tahakkuk bi ausofika yamuddaka bi ausofihi, berhakikatlah dengan sifatmu, maka Allah akan memberikan sifatnya. Nah, yang pertama, awaluha minal abdi al-fakru wa minallahi al-ghina. Tahakkuk bidullika yamuddaka bi izzati. Ketika hamba wis dalam keadaan fakir, mati-matian ketika berjalan di jalan Tuhan, maka Allah akan mengkayakan. Maka Allah mengkaya. Yang kedua, minal abdi al-dulli minallahi al-izz. Tahakkuk bidullika yamuddaka bi izzati. Ketika berhakikat dengan kehinaanmu, Allah akan memuliakannya. Nah, seorang hamba itu kan sifatnya hina di sisi Tuhan. Ya kita tuh hina, merendah, sangat rendah, maka Allah akan malah memuliakannya. Sangat menghamba, Allah akan memuliakannya. Wa tahakkuk bi ajzika yamuddaka bi qudratihi. Wa minal abdi al-ijzu wa minallahi al-qudrah. Hamba itu kan sifatnya apes, lemah. Kita merasa sangat lemah, memang lemah, enggak berdaya, maka akan mendapatkan kudroh, kekuasaan maha kuasanya Allah. Yang selanjutnya nomor 4, minal abdi ad-dhaif wa minallahi al-quwwah. Seorang hamba itu kan sangat lemah. Ketika dalam keadaan sangat lemah, maka Allah akan malah memberi kudroh, kekuasaan, kekuatan. Maka itu di dalam torekoh kita, ketika mendapat problem, guru cuma mengatakan yang sabar ya. Nah, ketika malah keadaan terendah seperti itu, maka akan mendapatkan kenikmatan yang itu tadi, kenikmatan yang sebangsa rohani. Ya memang di situ jalannya. Karena itu dalam Al-Qur'an juga disebutkan wasta'inu billahi wasbiru. Mintalah tolong kepada Allah dan bersabarlah. Jadi sabar itulah malah yang terindah. Innallaha ma'as sabirin. Allah beserta orang yang sabar. Jadi kita berhakikat dengan Allah itu tidak sah kecuali malah berhakikat dengan sifat kebalikannya. Bila ingin menjadi mulia, maka kita yang menghinakan diri di hadapan Allah. Jika menjadi, bukan di hadapan manusia ya, di hadapan Allah. Jika menjadi kaya, pengen menjadi kaya, ya kita memfakirkan diri di hadapan Allah. Dan begitu seterusnya. Semoga bermanfaat. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.